Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Adwan Ardiansa. Akan membahas apa kita hari ini? Sudah barang tentu kita akan membahas hari ini seputar dunia politik kembali. Nah, kita ketahui bersama bahwasannya belakangan hari ini atau hari-hari ini para media, para netizen atau para civil society, para masyarakat sedang menyoroti akan persoalan mengenai pilkada di DKI Jakarta. Nah, pilkada di DKI Jakarta rupanya 2024 ini akankah mengulang pilkada DKI Jakarta seperti 2017? Soalnya sosok-sosok atau tokoh-tokoh hari ini memiliki elektabilitas tinggi, memiliki elektabilitas bagus, mendapat kepercayaan publik bagus di masyarakat Jakarta, yaitu tokoh-tokoh yang memang pada hari ini pernah bertanding di 2017. Nah, kita ketahui bersama bahwasannya Bapak Anies atau Mas Anies Rashid Baswedan, Litbang Kompas, hasil surveinya 2 hari atau 3 hari yang lalu mendapatkan hasil survei atau elektabilitas surveinya di angka 29%, disusul oleh Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok dengan hasil survei presentasinya yaitu 20%. Nah, lalu diikuti oleh Ridwan Kamil dengan hasil survei, memiliki hasil survei elektabilitas yaitu di angka 8%. Nah, ketiga orang ini atau ketiga bakal calon ini atau ketiga figur tokoh sosok yang akan maju di Pilgub DKI Jakarta 2024 ini, saya pikir orang-orang yang memiliki kapabilitas atau elektabilitas bagus, mendapat kepercayaan publik, mendapat dukungan publik dari warga DKI Jakarta. Nah, cuman yang menjadi serunya, menjadi apa ya, sorotannya, akankah pertandingan ulang Pilkada DKI 2017 akan terjadi kembali di Pilkada 2024, sebab hasil survei tertinggi yang mencapai angka di atas 15% atau 20% itu diduduki oleh Mas Anies dan Bapak Ahok atau BTP, Basuki Cahayapurnama. Nah, akan kita ulik, akan kita bahas seperti apa langkah strategis politik yang akan dibangun, seperti apa langkah-langkah yang bisa dijajaki. Ya, jangan sampai pada akhirnya kejadian di 2017 ketika memang di Pilkada 2024 DKI Jakarta ini sudah launching dengan orang yang sama dapat memberikan dampak sosial seperti 2017. Yang dikhawatirkan akan ada pembelahan kembali, yang dikhawatirkan akan ada konflik of interest antar kedua golongan, antar kedua pendukung yang menyebabkan ketidakutuhannya persoalan masalah yang ada di DKI Jakarta atau perpecahan yang ada di DKI Jakarta. Nah, perlu adanya poros ketiga yang dibangun. Nah, maka saya menginginkan Ridwan Kamil itu dimajukan di DKI Jakarta dengan berbagai macam pertimbangan lah. Nah, kita bahas dulu dari Mas Anies. Kita tahu bersama bahwasannya Mas Anies ini kemarin ini kan maju di konstelasi Pilpres 2024 bersama dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Lalu kalah dengan pasangan Prabowo Gibran. Nah, hari ini Mas Anies maju, rupanya saya duga akan maju dikarenakan sudah mendapatkan tiket atau lampu hijau dari berbagai macam elemen partai politik yang ada di DKI Jakarta yang menginginkan dirinya dimajukan di DKI Jakarta. Nah, contoh seperti partai PKS yang menginginkan Mas Anies untuk maju di DKI Jakarta. Lalu ada partai Nasdem, lalu ada Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Nah, setelah mendapatkan berbagai macam kritik dari teman sejawatnya Mas Anies seperti Sudirman Said dan lain sebagainya,
ya kan, untuk tidak maju, untuk Mas Anies tetap ada pada poros oposisi di gerbong nasional. Rupanya Mas Anies tergiur akan prosesi jabatan yang nantinya akan ia emban selama 5 tahun ke depan bila mana terpilih. Ya, kalau saya menjadi Mas Anies, lebih baik ketika ada kesempatan itu saya ambil. Sebab daripada nganggur kan, Mas Anies tahu bagaimana kalau nganggur, nggak enak kan Mas. Nah, jadi kalau saya menjadi Mas Anies pun akan saya ambil jalur itu. Nah, nanti tinggal bagaimana Mas Anies bila mana memang pada akhirnya maju mewakili 3 partai tersebut, terutama mewakili basis konstituen masyarakat DKI Jakarta yang memilih Mas Anies. Tolong nganggur itu diberantas Mas di DKI Jakarta, atau atasilah pengangguran dengan konsep yang memang pada akhirnya program kerjanya nyata Mas Anies ya. Karena saya tahu bahwasannya Mas Anies ini jago dalam berdialektika, berretorika. Mas Anies jago. Saya pengen Mas Anies tolong buktikan ya kan kepada kita semua, kepada masyarakat DKI Jakarta, bahwasannya Mas Anies bukan hanya jago dalam berretorika, tapi Mas Anies jago dalam bekerja nyata, dalam mengatasi pengangguran. Bagus, dengan sebab saya terlebih dahulu maju untuk tidak nganggur, baru saya akan atasi pengangguran yang ada di DKI Jakarta. Itu cocok Mas Anies. Nah, Mas Anies kan kalah tuh waktu Pilpres 2024 melawan pasangan Prabowo Gibran. Lalu kan pasti nggak punya jabatan strategis atau nggak punya pekerjaan lah. Hingga pada akhirnya ada yang mencalonkan partai PKS, Nasdem, dan PKB. Nah, hingga pada akhirnya dengan berbagai macam mungkin pertimbangan yang dilakukan oleh Mas Anies, sekalipun ada berbagai macam tudingan atau kritikan atau kesepahaman dengan Mas Anies untuk maju di DKI Jakarta, mungkin teman sejawat atau tokoh yang kemarin bersama dengan Mas Anies menginginkan Mas Anies memimpin gerbong oposisi di nasional, ya pada akhirnya Mas Anies tetap mengambil langkah oportunis atau mengambil langkah strategis untuk tetap maju di Pilkada DKI Jakarta 2024. Nah, dugaan saya atau pikiran saya, Mas Anies pasti akan mengambil kesempatan ini, sebab saya lihat Mas Anies orang yang tidak akan menyia-nyiakan kesempatan. Sebab bagi Mas Anies kesempatan itu adalah hal yang harus diambil, karena pengangguran itu menjadi pengangguran itu tidak enak, maka harus mengambil kesempatan untuk pekerjaan yang setidaknya itu bisa memberikan kebermanfaatan. Nah, saya harap Mas Anies nanti bila mana maju ya silakan Mas Anies pikirkan matang-matang untuk mengatasi pengangguran. Jangan hanya memikirkan diri sendiri. Tapi masih banyak pemuda-pemudi yang ada di DKI Jakarta yang belakangan ini masih nganggur, susah mencari pekerjaan Mas Anies ya. Tolong pikirkan itu Mas Anies. Nah, lalu di calon kedua atau yang mungkin dicalonkan itu ada Bapak Ahok atau Basuki Cahayapurnama. BTP ini atau Bapak Ahok ini kemungkinan bisa dimajukan oleh PDI, sebab Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini partai 3 besar lah pemenang pileg di DKI Jakarta. Nah, ini bisa untuk mencalonkan calon kepala daerahnya, dikarenakan PDI satu partai besar, yang kedua punya militansi massa yang bagus di DKI Jakarta, cocok dan layak untuk mencalonkan pasangan dari kadernya sendiri. Tuh, di kadang-kadang kan PDI ini akan mencalonkan Mas Anies, tapi saya pikir kalau secara hubungan ideologis dengan Mas Anies, PDI rupanya partai yang bahasanya tuh mengedepankan kaderisasi tuh. Nah, di PDI sendiri banyak kader-kader yang bagus yang untuk bisa diajukan atau dimajukan di Pilkada DKI Jakarta untuk melawan Mas Anies. Salah satunya Pak Ahok. Kita ketahui bersama selama menjabat sebagai gubernur, Pak Ahok ini kita nilai orang yang sangat tegas.
orang yang sangat pekerja keras, orang yang sangat mumpuni di bidang pemberantasan hal yang sifatnya tidak baik di ranah kebijakan kepemerintahan. Nah, sosok ini dinilai sosok yang sangat bagus ya untuk membangun DKI Jakarta, untuk mensejahterakan masyarakat Jakarta, untuk memberikan kebermanfaatan, kesejahteraan, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat yang ada di DKI Jakarta. Sebab kita butuh pemimpin yang bukan hanya sebatas omong-omong atau omon-omon, kita juga butuh pemimpin yang sifatnya itu pekerja keras. Dia korbankan semua waktunya untuk berjuang bersama rakyat, untuk bekerja untuk rakyat, bukan hanya sebatas berdialektika tanpa memikirkan kepentingan rakyat. Gitu. Saya pikir Bapak Ahok ini mempunyai reputasi dan track record yang bagus di DKI Jakarta. Sebab beliau pernah menjabat sebagai gubernur di DKI Jakarta, banyak hasil yang sudah dibuatnya, orangnya tegas, orangnya tidak neko-neko. Ya, ini cukup jiwa kepemimpinan yang sangat baik untuk memimpin DKI Jakarta sebagai pusat strategis bisnis kepemerintahan yang ada di Indonesia. Nah, bisa dengan siapakah PDIP akan berkoalisi? Banyak. Bisa dengan partai lain yang memang hari ini dinilai cukup untuk mencukupi kebutuhan ambang 20% oleh partai PDI. Banyaklah, bisa dengan Golkar, bisa dengan Gerindra, bisa dengan partai-partai lain seperti PAN, yang dianggap yang terpenting bisa mencukupi ambang 20% untuk memajukan calon kepala daerahnya, gitu kan. Nah, silakan nanti ditentukan, sebab saya yakin nih kalau pertandingannya antara Anies dan Ahok maka akan seru seperti pertandingannya Persib melawan Persija. Nah, semua mata akan menyorot ke DKI Jakarta. Nah, itu akan seru tuh. Sebab bagaimanapun kita tidak melepas 2017, ya kan, yang baiknya kita ambil, kalau bisa yang buruknya kita buang. Jangan sampai pilkada di DKI Jakarta 2024 ini menimbulkan bekas atau luka kembali yang dapat merugikan masyarakat DKI Jakarta. Jangan sampai ada pembelahan, pemecahan. Yang kita harapkan adanya persatuan, kesatuan untuk membangun DKI Jakarta. Nah, bagaimana cara mengatasi konflik ini, atau biar tidak ada gesek-gesekan atau konflik politik atau situasi politik atau kondisi politiknya biar tidak panas? Perlu adanya orang ketiga. Orang ketiga bukan orang yang merusak hubungan, tapi dalam artian orang yang mampu mencairkan situasi dan suasana politik agar tidak panas, agar tidak mencekam, agar tidak kisruh. Nah, sehingga poros dukungan itu tidak merujuk kepada satu atau dua tokoh atau golongan, tapi terpisah, sehingga bicara konflik politik di bawahnya, di akar rumputnya tidak begitu memanas. Saya harap Golkar memajukan Ridwan Kamil untuk maju di DKI Jakarta. Kenapa harus Ridwan Kamil? Dikarenakan Ridwan Kamil hari ini surveinya bagus di DKI Jakarta, dan hanya Ridwan Kamil yang saya lihat hari ini yang bisa diterima oleh semua kelompok, semua golongan, semua agama. Nah, di DKI Jakarta, sebab Ridwan Kamil kita ketahui bersama orang yang sangat
apa ya, santai, sederhana, slow, orang yang tidak menggebu-gebu, orang yang ya saya pikir cukup bagus lah karena teknokrat. Nah itu dibutuhkan di DKI Jakarta, ditambah dengan kekuatan elektabilitas. Presentasi surveinya di angka 8%. Ini belum dicalonkan oleh Ridwan Kamil, tapi ketika sudah dicalonkan mungkin bisa ditambahkan elektabilitasnya. Saya yakin bisa bertarung dengan Anies dan Ahok di DKI Jakarta tuh. Nah, ditambah lagi kalau partai pendukungnya kuat seperti Ridwan Kamil diusung Golkar, karena kan kader Golkar kan, terus oleh Gerindra pemenang tuh di DKI Jakarta, urutan 3 besar lah. Nah ya kan udah cakep tuh Golkar, Gerindra, PAN. Nah saya pikir cukup mudah lah, atau tidak begitu sulit, tidak begitu rumit untuk mengalahkan pesaing-pesaingnya seperti Anies dan Ahok. Tinggal bagaimana disusun komposisi terbaiknya, disusun strategi terbaiknya untuk menang di DKI Jakarta, karena bagaimanapun DKI Jakarta hari ini masih menjadi pusat strategis pemerintah, pembangunan dan bisnis yang ada di Indonesia. Nah, lepaslah semua ego, lepaslah semua hal yang sifatnya ke depan nanti. Hari ini yang kita utamakan itu bagaimana para calon-calon ini mampu mensejahterakan masyarakat Jakarta, mampu memberikan kebermanfaatan untuk warga Jakarta, mampu menciptakan keadilan sosial bagi masyarakat Jakarta dalam rangka mengatasi satu, kemacetan, yang kedua banjir, ya kan, yang ketiga pengangguran, yang keempat kemiskinan, yang kelima ya kan, mengenai bagaimana sulitnya mendapatkan akses pendidikan di pusat kota, di ibu kota, di pusat strategis yang sifatnya banyak pembangunan segala macam, masih ada orang-orang yang nggak bisa sekolah. Bagaimana caranya mengatasi transportasi biar tidak kumuh, ya kan, itu kan banyak hal yang harus dikerjakan nantinya pada akhirnya oleh pemimpin yang memang nanti dipercaya rakyat Jakarta untuk memimpin DKI Jakarta, bukan hanya sebatas menjadi batu loncatan. Memimpin DKI Jakarta bukan menjadi batu loncatan untuk maju di konstelasi nasional, tapi memimpin di DKI Jakarta tujuannya seharusnya untuk memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat yang ada di DKI Jakarta, bukan hanya sebatas untuk menaikkan rating elektabilitas populasi nasional, tapi mampu memberikan atau menaikkan rating elektabilitas keadilan sosial bagi seluruh masyarakat yang ada di DKI Jakarta, sehingga kotanya bisa maju, masyarakatnya bisa tersenyum, pagi-pagi makan singkong dicampur minum kopi, ya kan. Gitu, harus mampu memberikan kebahagiaan. Pemimpin itu bukan hadir untuk mendengar, tapi pemimpin itu hadir untuk menolong, membantu, melindungi, melayani, mengayomi masyarakatnya. Kalau hanya sebatas mendengar, sudah ada yang namanya legislatif. Nah, tugas legislatif itu mendengar, ya kan. Nah, tinggal eksekutif ini yang melakukan eksekusinya atas apa yang sudah disampaikan kepada dirinya. Nah, jangan sampai DKI Jakarta ini dipimpin oleh orang yang tidak memiliki kapasitas, tidak memiliki elektabilitas, tidak memiliki moralitas dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, keadilan sosial, kemajuan sosial, kebahagiaan bagi masyarakat Jakarta. Dukung pemimpin yang baik, jaga persatuan, jaga persaudaraan, jangan ribut hanya gara-gara beda pilihan.
Nah, sebab politik itu sifatnya sementara, yang selamanya itu kebersamaan dan persatuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.